Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillahirabbil alamin, hingga detik hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, masih memberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa, kemudian masih bisa bekerja secara istiqomah, sholat zuhur dengan berjamaah, diteruskan taklim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala amal ibadah kita semuanya, menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Mudah-mudahan pula Allah menggolongkan kita hamba-hambanya yang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan saat akhir hayat kita nanti Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan bimbingan supaya manusia selamat melalui Al-Quran. Yang sering kita baca di awal-awal surat Al-Baqarah itu, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam Al-Quran itu ada petunjuk bagi kita supaya kita ini selamat. Jadi Allah sudah memberikan judul, kalau kepingin selamat ikuti perintah Al-Quran. Tapi walau demikian Allah memberikan kebebasan kepada kita. Di dalam Al-Quran pula Allah kemudian berfirman, wa hadainahu najdain, di depanmu kupampangkan dua jalan. Kamu milih selamat atau milih celaka, kamu milih bahagia apa milih sengsara, kamu milih surga atau milih neraka, itu terserah kita. Jadi kita ini diperintah oleh Allah untuk memilih. Kalau kamu kepingin selamat, ikuti Quran. Tapi kalau tidak, terserah kamu. Jadi Allah ini punya sifat, tidak harus kamu begini, enggak. Tapi Allah sudah mengajarkan, kalau kamu lewat ini nanti sampainya sana, kalau kamu lewat ini nanti sampainya sana. Sama panjenengan jadi pegawai juga begitu. Nek jujur mungkin jenengan yang gak sugi-sugi, tapi beri ayam. Nek kata jujur ya cepat sugi, tapi diluai. Nah itu kan itu sebuah pilihan, sebuah pilihan. Oleh karenanya jalan yang harus kita tempuh ini adalah jalan yang terjal. Tapi endingnya nanti surga. Karena surga itu jalannya berliku, penuh tantangan dan ujian, belok-belok, batunya banyak, durinya banyak, godaannya besar. Tapi kalau kamu kepingin neraka, nikmat jalannya langsung mulus dari atas. Nah, sekarang bagaimana caranya menurut Al-Quran supaya kita ini selamat? Yang seperti kita berdoa setiap saat itu, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, di dunia selamat, di akhirat selamat, terhindar dari api neraka. Kita umat Islam itu harus bekerja keras.
supaya kita menjadi orang sukses dan kaya. Tapi tujuan hidup bukan kayanya. Kenapa kita kok harus kaya? Kalau kita nggak kaya, kita nggak bisa bantu orang. Kalau kita nggak kaya, kita nggak bisa membagi kenikmatan ke orang lain. Kalau kita nggak kaya, nggak bisa umroh, nggak bisa haji, dan lain-lain. Maka sesungguhnya kekayaan itu diberikan oleh Allah kepada kita umat Islam. Akan tetapi banyak di antara kita, ya, satu, ya nggak mau belajar yang benar untuk mendapatkan kekayaan. Yang kedua, sendiri mau ngene wis enak kok wis gak perlu sugih gitu. Saya sebelum Ramadan ini oleh Allah dikelilingkan ke Eropa ngaji di sana. 12 hari saya di sana. Dan di sana itu Bapak Ibu yang saya hormati, orang sholat itu jarang sekali apalagi ngaji. Kita lihat di Belanda, ya Allah, di Belanda itu narkotika itu sudah. Jadi di sana kan bebas Pak. Jadi yang namanya narkotika itu dijual bebas, anak-anak kecil bisa beli di sana dan murah. Waktu itu ada orang tanya, nah kalau kita beli gimana Ustaz? Kalau kita beli bisa, tapi nanti sampai di Indonesia langsung masuk. Ya. Kemudian pergaulan juga bebas di sana. Saya keliling itu menemui masjid di Eropa karena waktu itu perjalanan 10 negara. Ya, ada masjid itu cuma 2, satu di Prancis, kebetulan di Paris itu ada masjid tua. Ya. Kemudian yang kedua di Jerman. Tapi saya lihat alhamdulillah ketika di Paris setelah Jumatan itu orang itu nggak ada orang pulang baca Quran, ibu-ibu, ya, bapak-bapak baca Quran, mendelak Quran, subhanallah, senang gitu. Nah, di sana rasanya orang hidup itu kok semuanya kok gono sing ayem, nggak seperti di kita Pak. Kita ini ayem. Sebab di sana, mohon maaf, di sana nggak ada orang pakai sepeda motor, nggak ada Pak di sana. Di sana itu kendaraan paling mewah itu sepeda roda Pak. Dulu saya anggapan ketika saya ke Cina juga menganggap gini, saya bawa sandal Cina, motor Cina gitu. Ternyata di Cina nggak ada. Sepeda motor nggak ada. Semua orang itu naik angkutan umum. Kalau udah begitu jalan, paling mewah bawa ontek. Di kita ini subhanallah, berjalan 200 meter saja nggak mau jalan, pasti bawa motor. Di sana orangnya sehat-sehat Pak. Kenapa? Ya. Karena olahraga setiap saat. Dan di kita ini Masya Allah. Tapi saya rasakan sesungguhnya Pak, negara paling makmur itu negeri kita, Masya Allah. Di Eropa seperti itu, pangananku sing paling mana ya roti tok, roti, keju, buah-buah gitu. Lalu Indonesia masih makan roti entek sak karung jurung nasi, itu namanya belum makan. Akhirnya saya dan jamaah itu semuanya bawa porang Pak, bawa ikan teri, bawa kok nang Mekah pun. Ya karena di sana mau beli khawatir karena kebanyakan kan babi Pak. Di hotel itu kalau nggak hati-hati itu masakannya. Paling kita ya ambil roti, ambil telur di situ. Nah, yang saya bangga itu Ibu, Indonesia ini panjenengan bawa uang 5.000 itu bisa beli sayur, bisa beli nasi gitu Pak. Saya kebetulan pas di
Di Itali itu ada orang Indonesia jual nasi bebek. Jadi orang Indonesia kan penasaran kepengen nasi bebek. Nasi bebek di sana satu porsi itu 38 euro. Itu kalau dihitung di sini, masa porsi itu 600.000. Nanti nenek duit 600.000 kan? Bisa jadi sak keluarga itu pirang dino itu. Jadi di sana nasi bebek satu porsi itu harganya sekitar 600.000. Kan 38 euro, 38 kali 17,5. Lalu orang Indonesia kan dihitung tuh Pak. Ke kamar mandi harus bayar 17.500. Nah ini bayar 2.000 kadang tak bayar katanya. Dan tidak ada orang kumpul-kumpul begini itu nggak ada Pak. Jadi saya masuk sampai terakhir itu saya ke Milan, kemudian saya ke Swiss, ya, ke Swiss. Kita orang bawa bis kan itu nggak ada satupun masyarakat yang keluar. Jadi rumah itu sepi, nggak seperti kita kumpul ngomong-ngomong itu. Tapi saya di sana 2 hari itu nggak pernah ketemu orang sana Pak. Karena orangnya nggak pernah keluar. Dan yang saya lihat lagi, kalau di sini kan sudah hampir nggak ada orang memasak dengan kayu. Kalau di sana nggak ada, kecuali dengan kayu. Masaknya dengan kayu. Jadi kayu di hutan-hutan itu bersih karena dipakai untuk masak di sana. Nah, sekarang konsep bagaimana agar kita ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pertama, kalau kita kepingin di dunia bahagia tentu harus bekerja keras, harus ikhtiar. Sebab tidak ada orang yang kaya tanpa bekerja itu Pak. Kira-kira ada orang kaya tanpa bekerja? Ada enggak kira-kira? Ada. Apa itu Bu? Oh, oke. Langsung minggu doyol. Minggu doyol. Tapi tetangganya takut semua itu. Dan biasanya orang kalau yang ibu bilang minggu doyol itu tanggone ya kalau semua nyedek, kuatir dipangan. Saya itu juga punya doyol Ustaz 4. Iya. Entai sego doyol saya itu. Tapi ya itu doyol berupa anak itu begitu oleh Allah kita bekerja biasa. Ketika punya anak Allah akan memberikan kekayaan. Anak semakin banyak semakin kaya. Buktinya apa? Gaji pancet, anak papa iso sekolah kabeh, malah iso tuku omah. Ya Pak. Mari suatu omah bareng mikir anak papa sepeda motor itu gak cukup luru. Wong papa sepeda motore papa. Wis gak ngono maneh, wis nyambut gawe ya pancet, nyatane ya iso tuku mobil. Nek nanti iso sak keluarga. Itu namanya berkah. Maka selama ini nggak ada orang itu bahagia walau uang banyak tapi tanpa pasangan hidup nggak ada bahagia. Nah, ya itu. Lo gak akan bahagia. Lo saya ini duit akan sedigae. Ini yang mesti ngerasa aku ya lo. Subhanallah. Makanya dalam sejarah itu orang itu kalau hujan nggak akan pernah kaya. Ya wis ngono-ngono aja. Tapi kalau sudah berkeluarga, bisa mikir rumah, bisa duwe motor, bisa duwe mobil. Kadang-kadang begitu Pak. Kadang-kadang motornya sudah 4, gak terima mobilnya ya. Kadang-kadang ya 4. Padahal ya pekerjaannya sama, gajinya ya segitu. Nah, oleh Allah bagaimana supaya kita nanti di dunianya sudah enak, di akhiratnya enak. Maka ada 3 tahapan yang harus kita kerjakan. Ya, harus ada 3 tahapan. Kalau saya baca kitab Lubabul Hadis, itu ada 3 orang yang nanti dikubur tidak mendapat siksa.
atau 3. Itu nggak mendapat siksa. Siapa yang pertama? Yang pertama itu asyahid, orang yang mati syahid. 2 Pak, al-mu'adzin, tukang adzan. Tukang adzan. Makanya yang musola ini kalau sing adzan dengan adzan, tukang adzan itu nanti tidak akan mendapat siksa. Dan yang ketiga, al-mauta yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah, orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Nah, supaya kita nanti mendapatkan ini, kalau di dalam kitab itu juga beberapa hadis diterangkan, kalau mau tidur jangan wudu. Jangan wudu. Seandainya tidur itu kemudian tidak bangun, dihukumi syahid walaupun tidak berat. Dan yang kedua, setan tidak akan berani mengganggu orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Nah, terus bagaimana Ustaz supaya saya nanti kalau itu nggak saya kerjakan tapi saya kepingin meninggal husnul khotimah? Ada 3. Pertama, setiap saat kita ini dianjurkan oleh Allah doa. Dianjurkan oleh Allah untuk berdoa. Doa. Lah panjenengan kalau kepingin doa yang paling mantap ya di Ka'bah sana, di Raudhah. Kalau sekarang ini orang daftar haji susah sekali sekarang. Daftar sekarang nanti berangkatnya 2067 atau 2070. Lama. Jadi orang harapan daftar haji usia 40 kira-kira nanti baru berangkat itu 40 tahun lagi. Tapi yang sudah daftar nggak usah dicabut, Bu. Biarin aja. Sebab suatu saat kalau jenengan meninggal dihukumi haji sebab jenengan sudah daftar. Tapi kalau jenengan ambil berarti jenengan punya hutang. Punya hutang. Lah berdoa. Doa apa Ustaz? Ya doa apa saja, terutama doa ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah dihidupkan dalam keadaan bahagia, meninggal husnul khotimah dengan doa. Terutama Ramadan. Kapan waktu Ramadan yang paling mustajabah itu? Yang pertama sulusayil lail awakhir, waktu sahur. Makanya jangan kalau waktu sahur itu sempatkan untuk sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Sempatkan. Seringkali orang bertanya, loh Ustaz, saya kan sudah witir tadi ketika tarawih. Apa saya masih boleh tahajud? Boleh. Tahajudlah, tapi nggak usah ditutup lagi dengan witir. Boleh Pak. Atau dengan waktu selesai tarawih kemudian pulang, nanti witirnya menjelang subuh setelah sahur, boleh. Yang kedua, doa itu mustajabah ketika Ramadan itu adalah menjelang buka, menjelang berbuka. Nah, doa yang paling baik ya yang biasa kita baca itu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul. Itu dibaca yang banyak Pak. Terutama nanti malam-malam ganjil itu oleh Rasulullah diperintah banyak berdoa itu. Jadi kekuatan kita umat Islam itu di doa. Sampai-sampai Nabi mengatakan, doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Kepingin mati husnul khotimah berdoa, kepingin hidup bahagia berdoa, kepingin
diberikan oleh Allah kesenangan dunia akhirat berdoa. Makanya dalam Islam itu ibadah apa saja isinya doa. Sholat isinya doa. Jenengan poso menjelang buka doa. Mau ke kamar mandi doa, keluar kamar mandi doa, mau makan doa, terus begitu. Sehingga doa itu penting dalam hidup kita. Doa yang baik-baik, dan jangan pernah kita berdoa jelek kepada orang lain. Sebab doa jelek kepada orang lain pada hakikatnya sama halnya dengan berdoa untuk dirinya sendiri. Kalau jangan kepingin sedekah nggak bisa punya duit, itu dengan doa apa? Rasulullah katakan, wahai Fatimah, jangan pernah tidur nak sebelum kamu mensedekahkan orang seluruh dunia. Bagaimana? Apa saya menjelang tidur kok mendoakan orang seluruh dunia? Ternyata diajarkan kalau kita mau tidur, sebelum tidur, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Itu berarti jenengan sudah mendoakan siapa saja di dunia, termasuk orang di Uni Soviet, di Amerika, sudah tercakup semua orang Islam yang hidup ataupun mati. Kita berdoa kepada Allah. Ya. Dan yang kedua, sebelum tidur, kata Nabi, jangan tidur sebelum khatam Quran. Kira-kira bapak-bapak sebelum tidur khatam Quran sakit badan kira-kira? Ibu-ibu, tapi kata Fatimah ya begitu, abang lantai kalau nata pada Quran lah gak turu. Maka Rasulullah kemudian katakan, ikra'u suratul ikhlas salah samarot. Kalau mau tidur bacalah surat al-ikhlas, kul huwallahu ahad 3 kali, itu sama dengan khatam Quran. Makanya jangan Ramadan kalau bisa itu tiap hari harus khatam Quran. Dengan apa Ustaz? Kulhu 3 kali. Tapi kalau jangan daruslah, jangan kemudian darusnya berhenti gara-gara baca kulhu. Nah, yang kedua, setelah kita berdoa, yang kedua apa Pak yang harus dilakukan? Beramal dengan amal yang terbaik. Beramal dengan amal yang terbaik. Saya tanya, sholat itu baik apa tidak? Baik apa tidak? Tapi berjamaah tentu lebih baik. Jangan baca WA itu baik apa tidak? Baik. Tapi baca Quran tentu lebih baik. Jangan sedekah sedikit itu baik apa tidak? Tapi sedekah banyak tentu lebih baik. Terutama di bulan suci Ramadan. Gak bisa bawa nasi bungkus, bawa air. Sebab Rasulullah mengingatkan urusan ini. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kamu akan neraka walau dengan sedekah sebiji kurma atau separuh kurma. Itu artinya jangan meremehkan. Boleh jadi dengan memberi buka orang yang puasa dengan air 1 gelas itu menyebabkan kita itu mudah terhindar dari neraka. Kita nggak tahu. Maka kebiasaan di kita, Bapak Ibu, kebiasaan di kita. Mohon maaf. Biasanya orang itu kalau mau ke masjid, mau pengajian, kira-kira sing dideleki itu duit cilik apa duit gede? Mau Jumatan, bapak-bapak yang dicari uang kecil atau uang gede. Tapi kalau ke mall, padahal panjenengan harus paham,
Uang yang nanti akan kita bawa menghadap Allah, uang yang dengan sedekahkan itu. Kalau sekarang di tabungan, sekarang berada di deposito, sekarang berupa aset, itu nggak pernah dibawa. Maka sedekah itu penting dalam kehidupan kita, Pak. Kubur yang sempit bisa menjadi lebar karena sedekah. Kubur yang panas menjadi dingin karena sedekah. Kubur yang gelap gulita menjadi terang benderang karena sedekah. Makanya orang yang mau mati dan orang yang telah mati itu mintanya kepada Allah dua. Ketika orang mau mati, ya, di dalam surat Al-Munafikun itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang yang mau mati, roh sudah berada di sini, masih mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bisa kematianku ini Engkau tunda sebentar saja. Kenapa kok kepengen matinya ditunda? Orang ini mengatakan fa'as-sodaqah. Kalau saya tidak mati, saya akan sedekah. Orang yang berada di kubur itu seringkali minta kepada Allah dihidupkan kembali ke dunia karena ingin sedekah. Makanya kita ini mumpung masih sehat, masih hidup, jangan meremehkan. Kalau waktunya buka, walau bisyiki tamratin, walaupun hanya sebutir kurma, sedekah. Tapi seringkali kita ini sering mau menikmati buka bersama, tapi kita nggak pernah memberi buka orang lain. Jangan bangga, sebab orang sing jagano, apa itu Pak jagano? Menggantungkan, ya, menggantungkan pemberian orang itu nanti di akhirat tidak punya daging. Maka jangan bangga diberi, tapi banggalah memberi. Sengakai uang senang dikai apa? Ngakai diberi. Ya ini jadi masalah. Saya ini juga pernah uji diri. Uji dirinya gimana? Ketika di Mekah musim haji, itu saya ngikut antri kan. Di Mekah itu kalau setelah duhur, di Mekah, di Madinah itu setelah duhur itu ada orang sedekah sak kontainer, Pak. Jadi orang sana itu sedekah bukan sak bungkus, orang bungkus, satu kontainer. Itu tiap hari. Suatu ketika saya ngikut antri panjang gitu. Itu antri akhirnya dapat box nasi sama air mineral 1 botol. Kemudian saya ke belakang nyari orang-orang Indonesia yang tuanya ngikut antri. Saya tanya, dari mana Mbak? Saking Sidoarjo gitu. Kok antri, kepingin pun Mbak niki mawon jenengan mantuk. Jadi tidak. Karena saya kepingin merasakan antri. Di situ orang yang berduit saja diberi air mineral 1 gelas, nasi 1 box, senangnya bukan main. Lalu terus bagaimana kalau orang tidak punya kita beri? Jadi orang yang mau mati minta kepada Allah agar ditunda kematiannya, ingin sedekah. Orang yang sudah mati minta dihidupkan kembali ke dunia, ingin sedekah. Tapi Pak, sedekah itu tadi sudah saya sampaikan. Apa harus dengan materi? Tidak. Kalau kita nggak punya materi, dengan doa tadi itu. Doa nggak bisa dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik kok rasanya saya kurang bisa. Ketika panjenengan jalan ada batu, ada paku, ada duri, ada kayu di jalan, kemudian kita singkirkan, itu juga bagian dari sedekah. Dan sedekah yang paling gampang itu sedekah mercy. Itu paling gampang. Sedekah mercy. Apa Bu mercy? Pamer gusi. Sedekah pamer gusi alias mesem. Itu paling enak Pak. Jadi nanti kalau ketemu temannya kok, nah itu tandanya gak duit-duit. Ini sedekah kepengen karo mesem.
Jadi jenengan pagi keluar dari rumah, ada tetangganya jalan, jenengan takut terus karo mesem, itu sudah bagian dari Sekarang bondo, mercy pamer kursi. Yang kedua, Pak, orang yang mau mati dengan yang sudah mati itu setelah minta ditunda karena ingin sedekah. Yang kedua, wa aku minas sholihin. Kalau saya nggak jadi mati, saya akan ikut ngaji di musolanya LHK. Begini nih jenengan pikir kecil, pahalanya besar, Pak. Apalagi zuhur waktu ini ngantuk, kajiannya kemudian Pak. Pemane ngaji kalau ngantuk tambah gede Pak. Seiler-iler Pak. Jadi jenengan nggak apa-apa, wes ngantuk aja gelem ngaji dan dia nikah. Itu kan ngono tuh. Itu wa aku minas sholihin. Jenengan begini itu apa keistimewaannya? Subhanallah, innal malaikata ajnihataha li thalibil ilmi ridha bima yatlu. Panjenengan diberi oleh Allah, para malaikat mendoakan panjenengan agar diampuni dosanya karena panjenengan mau ilmu walaupun dengan ngantuk. Apa maneh gak ngantuk? Wong sing ngantuk ae oleh gaya atau apa maneh gak ngantuk. Wa aku minas sholihin. Jadi amal soleh itu Masya Allah, mencari ilmu itu banyak orang lupa. Di samping malaikat mendoakan, yang kedua kebaikannya sama, lebih baik Pak daripada sholat 1000 rakaat. Makanya jenengan itu kalau setelah tarawih ada ceramah di rumah, kadang-kadang gak ngurungokno, itu dicekel HP ini kok ngene. Gak ngurungokno. Loh, mohon maaf, itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dan itu diberi pahala seperti sholat 1000 rakaat. Ini HP-nya buka Al-Quran. Oke. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Tapi kalau baca Quran orang ngaji termasuk gak menghargai sing ngaji kan gitu ya. Dan yang terakhir, yang ketiga. Jadi yang pertama agar kita nanti meninggal husnul khatimah, dikubur tidak mendapat siksa, di akhirat dihindarkan dari neraka. Satu doa terutama doa sapu jagat. Bisa jalani doa sapu jagat. Yang kedua adalah beramal dengan amal yang terbaik. Sedekah, ya, ibu ngisani kotak infak itu sedikit baik, tapi banyak tentu lebih baik. Dan yang terakhir, beramallah yang pahalanya terus mengalir. Sekali beramal tapi sampai hari kiamat dapat bagian. Apa itu? Pertama, sedekahul jariyah. Artinya kalau ada musola dibangun, ada masjid dibangun, ada TPK dibangun, jenengan gak usah nunggu panitianya datang memberikan proposal. Dan yang terbaik itu jenengan kalau ada, ya Allah, ini ada musola dibangun, langsung ke galangan. Wis pesen, wis kakek ngomong, Bu, saya pesen semen 50 sak, nanti dikirim ke musola itu. Dan jangan gak usah nyantumin nama, sebab kalau nyantumin nama itu nanti riaknya itu timbul Pak. Kalau sudah diumumkan merasa besar sendiri, kusirai semokkan Pak. Sopo sing nyumbang akeh dhewe, itu bahayanya. Tapi apa nggak boleh orang beramal diumumkan? Boleh, tapi khawatirnya nanti timbul riya. Sebab Quran mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an
Niatnya supaya orang lain mengikuti baik, tapi yang nggak baik itu nanti kemudian timbul sopo sing nyumbang paling akeh. Ini Bu. Ya, jadi dengan sedekah jariah itu di tempat-tempat yang untuk kepentingan umum. Itu jenengan sudah taruh aja. Pokoknya di mana saja ada jenengan, wah saya ini nggak bisa nyumbang semen, uang 100.000 masukin aja Bismillah itu nanti yang kita bawa ketika kita menghadap Allah itu yaitu. Yang kedua, amal yang pahalanya terus mengalir itu apa? Ya seperti sabda Rasulullah, ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Beruntunglah para guru, beruntunglah para ustaz bisa baca Quran, ngajarin orang supaya bisa baca Quran. Itu bagus. Orang sholatnya Quran bener, ngajari orang, ayo trainer sholat, ayo trainer baca Quran. Bukan cuma lingkungan hidup toh, bukan cuma pengelolaan sampah toh, tapi yang lain juga. Jangan mengajarkan, juga diajarkan oleh Islam, an-nadhafatu minal iman. Juga ibu mengajarkan supaya lingkungan baik, tidak timbul penyakit, maka caranya begini, caranya begini. Itu ilmu harus diamalkan. Itu namanya ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang dan yang terakhir apa Pak? Waladun sholihun yad'ulah. Saya selalu sampaikan, anak soleh pasti sukses, tapi anak sukses belum tentu soleh. Sekarang mohon maaf, dulu ada seorang ibu punya anak 3. Yang 2 ini jadi sukses, yang 1 ini, anak ini pegawaian itu mabuk. Kakaknya jadi bupati, ya. Kemudian yang 1 lagi itu jadi direktur di mana. Yang 1 ini gak gelem nyambut gawe, cuma pekerjaannya hanya minum-minuman. Tapi orang tuanya gak pernah putus asa doakan anak ini. Si ibu ini kalau jam 1 itu siap air hangat di depan pintu. Begitu anak yang mabuk-mabuk datang itu Pak, mabuk-mabuk datang, langsung diusapi air panas dan didoakan, ya Allah nak, mudah-mudahan kamu jadi anak soleh. Apa yang terjadi? Begitu bapaknya meninggal dunia, anak ini diberikan oleh Allah hidayah. Masya Allah, yang merawat itu, akhirnya setelah bapaknya meninggal, anak ini jadi orang baik. Ibu yang merawat, ibu satu-satunya itu dirawat sampai meninggal. Kakak-kakaknya nggak ada yang reken karena jadi pejabat. Begitu ibunya meninggal, kakaknya ditelepon, katanya mohon maaf dek, saya sedang rapat di luar negeri, saya nggak bisa datang. Yang 1 ditelepon, katanya nggak bisa. Jadi anak yang sukses ini belum tentu ketika orang tuanya sakit mau menjaga, paling diburu wong. Tapi anak ini mendampingi setiap hari. Ibunya perlu mandi, dia yang mandi. Yang tadi yang didoakan padahal secara akal gak masuk akal, tapi akhirnya anak ini menjadi anak yang soleh, yang membanggakan, membahagiakan orang tuanya meninggal, yang nuntut di telinganya kalimat Allah anaknya ini. Ketika orang tuanya sudah meninggal, yang memandikan anaknya ini. Ketika orang tuanya dibawa ke masjid, yang nyolati anaknya. Ketika orang tuanya dimakamkan, yang masukkan ke liang lahat anaknya, yang membuka pipi orang tuanya anaknya, dan yang menghadapkan orang tuanya ke kiblat adalah anaknya. Betapa beruntung orang tua seperti ini. Maka Rasulullah katakan, anak soleh yang mau mendoakan. Makanya kita setiap kali berdoa untuk diri kita, jangan pernah lupa doakan orang
tua. Dan jangan sekali, kalau bisa minimal 3 kali. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebab ketika kita doakan sekali, Allah mengangkat dosanya orang tua kita satu. Nah, kalau kita sehari mendoakan berkali-kali, betapa bahagianya orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah di sana. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan saya doakan panjenengan semuanya di dunia bahagia, di akhirat nanti bahagia, meninggalnya husnul khotimah, dan nanti dikumpulkan dengan orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi ini atau materi yang lain. Dan jam berapa?